Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sandi, mangga duduk. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Bapak sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah. Terima kasih ya sudah mau meluangkan waktunya untuk bertemu dengan saya. Sandi sendiri tahu nggak kenapa bisa dipanggil ke sini? Tidak tahu Pak. Jadi maksud saya memanggil Sandi ke sini, saya akan melakukan konseling dengan Sandi. Nah, Sandi sendiri tahu nggak konseling itu apa? Tidak Pak. Jadi konseling itu adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh konselor kepada konseli. Nah, di sini kan yang menjadi konseli itu Sandi sendiri. Nah, Sandi itu kayak mempunyai masalah gitu, dan saya sebagai konselor membereskan masalah tersebut dengan Sandi. Jadi saya minta kesediaan kepada Sandi. Apakah Sandi bersedia? Bersedia Pak. Baik, kita mulai saja. Di sini, oke. Di sini kan kita lihat Sandi itu sering bolos ya, karena dia daftar kehadiran juga. Sandi sering bolos sekolah dan juga sering terlambat nih. Bisa tidak Sandi memberitahu ke Bapak alasan mengapa sering terlambat? Jadi alasan saya bolos itu karena saya pergi dari rumah bukan ke sekolah Pak, tapi ke warnet untuk bermain game bareng teman-teman saya di rumah saya saat jam pelajaran sedang berlangsung. Alasannya karena saya hanya ingin bermain game saja Pak. Oh gitu ya, baik. Menurut Sandi bagaimana perasaan Sandi waktu itu gitu, waktu ke warnet itu? Senang Pak, karena saya tidak begitu dekat dengan teman-teman di sekolah, jadi saya lebih sering bermain dengan teman rumah Pak. Oh jadi begitu ya, lebih senang bermain dengan teman rumah. Nah tapi bagaimana perasaan Sandi ketika belajar di sekolah sama teman-teman sekolah yang lain? Perasaan saya malas dan kurang bersemangat Pak. Oke. Jadi kan tadi saya sudah tanya nih tentang bagaimana perasaan Sandi waktu bolos saat jam pelajaran dan juga perasaannya di sekolah. Nah, kalau menurut Sandi sendiri nih, apa manfaat kalau bolos saat jam pelajaran itu sih? Apa sih manfaatnya? Lebih menyenangkan aja sih Pak. Karena saya memiliki hobi bermain game dan pergi ke warnet itu membuat diri saya senang. Terus kalau manfaat kita belajar apa sih? Mendapat ilmu dari guru, dapat pengalaman belajar dan nilai yang bagus. Baik, betul sekali. Nah, saya mau tanya lagi nih. Menurut Sandi sendiri, apa dampak ketika kita bolos saat jam pelajaran? Lebih berdampak ke diri sendiri sih Pak, seperti mendapatkan nilai jelek dan tidak naik kelas. Jadi kalau Sandi bolos sekolah bisa sukses atau tidak? Tidak Pak. Sebaliknya, jika Sandi tidak bolos sekolah, apa yang Sandi dapatkan? Seperti contoh tadi, mendapatkan ilmu, nilai yang bagus, dan naik kelas, merupakan orang tua Pak. Nah, itu kan Sandi udah tahu ya, apa dampak yang kita terima dan apa manfaat ketika kita rajin sekolah. Jadi mulai sekarang apakah Sandi masih tetap ingin bolos sekolah lagi? Tidak Pak. Tidak. Oke, jadi begini Sandi boleh bermain dengan siapapun dan kapanpun, tapi tidak pada saat jam pelajaran berlangsung Soalnya kasihan juga ke orang tua kita yang sudah bekerja keras menyekolahkan Sandi gitu, dengan keringat mereka. Kan gak bagus ya kalau membuat mereka kecewa hanya dengan bolos saat jam pelajaran gitu. Jadi di sini kita malah membuang kesempatan kita untuk sukses juga kan ya. Mungkin itu. Jadi nah, apa rencana ke depan nih buat Sandi sendiri agar tidak mengulangi perbuatan yang sudah dilakukan, yaitu bolos sekolah? Rencana saya mungkin akan mengurangi jam bermain saya dan lebih fokus ke sekolah. Baik, mudah-mudahan dapat tercapai ya, dan harus dilakukan juga gitu ya. Nah, mungkin untuk evaluasi nih, apa perasaan Sandi ketika kita sudah melakukan konseling tadi? Lebih lega sih Pak. Terus juga karena saya bisa mencurahkan apa yang selama ini menjadi masalah dalam hidup saya. Alhamdulillah, baik. Mungkin lebih leluasa ya, lebih luasa dan lega juga. Saya juga berharap sekali lagi agar Sandi tidak mengulangi perbuatan yang sama gitu ya. Baik Pak. Terima kasih Sandi atas kesempatannya. Terima kasih kembali apa ya. Ya. Saya pamit Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.